Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Fahri, menurut Anda sebesar apa kan penantang petahana ini untuk menang? Saya tadi meramalkan kalau ada pasangan ketiga, itu yang menang dia. Oke. Karena pasangan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu dianggap oleh publik itu pasangan ekstrim. Dan ini sudah berkonflik hampir 5 tahun. Baik di pemilu presiden 2014 maupun di pilkada DKI. Kenapa ya. yang ketiga ini Anda ramalkan menang? Kejutan. Nah, karena orang mulai kaget mulai bosan dengan ekstremitas kelompok ini gitu loh. Kelompok Pak Jokowi dianggap radikal, kelompok Pak Prabowo dianggap radikal. Nah, di tengah ini ada rakyat yang mengatakan bisa nggak ya cari yang nggak terlalu ekstrim begitu. Artinya pemimpin alternatif kali Ya, ya? pemimpin alternatif. Sebenarnya itu pernah ditunjukkan dalam pilkada DKI ketika kubu Anies Baswedan yang didukung oleh kelompok 411 212 itu dianggap ekstrim. Kemudian ada kelompoknya incumbent, Saudara Basuki, itu juga dianggap ekstrim. Tiba-tiba muncul kelompok tengah. Nah, cuma kelompok tengah ini belum besar. Oke. Tapi lumayan loh, itu sebagai orang baru ya, AHY dapat 17% kalau tidak salah. Itu luar biasa. Nah, tetapi yang dimenangkan adalah yang relatif ekstrim kanannya begitu. Nah, sekarang ini dugaan saya kelompok tengah ini yang menang. Kenapa? Karena publik pengen ada kelompok alternatif. Jadi yang tidak mau ekstrem kiri, yang tidak mau ekstrem kanan itu akan ngumpul di tengah. Publik ini apakah juga jumlahnya besar? Kalau kita lihat partai pengusungnya kan sama-sama punya masa yang besar juga. Dalam demokrasi itu floating mass itu selalu lebih besar, ya, terutama demokrasi yang belum matang. Tapi kalau demokrasi seperti di Amerika, karena orang itu registered demokrasi ya, jadi orang itu menjadi anggota partai politik itu terdaftar dia, sehingga floating mass-nya itu sedikit dia di tengah gitu. Itu pun misterinya cukup banyak gitu, karena memang mereka sistemnya juga sistem elektoral ya, electoral vote. Nah, kita tetap itu misterinya lebih besar itu. Makanya kalau ada pilpres itu ruang misterinya juga tetap banyak. Oke. Dan itu yang saya katakan, kalau ada kelompok ketiga itu dia bisa lebih menjadi pemenang sekarang ini. Tapi seandainya nggak ada kelompok ketiga. Kalau nggak ada kelompok ketiga, ini akan agak keras benturannya dan itu akan adu strategi. Yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai rakyat jadi korban, itu aja saya kira. Isu-isu SARA seperti itu atau nanti diramalkan Ya, juga itu yang saya masih? maksudkan. Oke. Itu jangan sampai itu yang tereksploitasi yang menyebabkan masyarakat jadi korban. Saya kira harus ada yang mengingatkan agar kita menjaga jarak dari isu-isu seperti itu. Tapi sayangnya isu tersebut agak seksi digunakan Itu dia, belakangan. ya. Ya, kita tapi tetap harus ada yang rasional dalam setiap pertarungan. Itu emosi terlibat lebih besar daripada akal gitu. Tapi harus ada yang membawa kita kepada akal sehat, supaya jangan ada benturan yang kita tidak tahu akibatnya apa gitu. Artinya mungkin saja isu SARA masih ada di Pilpres 2019 menurut ramalan Anda? Tidak mungkin hilang, tetapi jangan itu dijadikan sebagai dasar daripada pertarungan. Yang menjadi dasar pertarungan itu adalah kompetisi atau kontestasi ide-ide tentang bagaimana memajukan negara, bukan tentang identitas diri kita, siapa Anda, siapa saya gitu. Saya kira kalau dibawa ke arah sana, itu perdebatannya akan menarik. Kalau tadi Anda katakan kelompok satunya ekstrim, satunya lagi ekstrim, sebenarnya seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini? Kita memerlukan Soekarno kembali, ya. Kita memerlukan dalam kapasitasnya untuk berbicara dan menciptakan mimpi dan narasi kebangsaan kita. Karena bangsa ini sedang dalam turbulensi dan gejolak menemukan kembali identitas ideologisnya begitu. Tetapi kita juga memerlukan Soeharto untuk memanage, karena manajemen Soeharto itu salah satu yang relatif oke lah cara dia mengelola pemerintahan. Kita juga perlu orang seperti Pak Habibie yang punya reputasi internasional. Jadi pemimpin baru itu tidak akan sederhana, karena memang dia adalah mesti gabungan dari saripati terbaik dari yang pernah ada gitu. Nah, sayangnya kalau itu turun, ya progres kita juga ya segini-segini aja. Itu kritik saya kepada Pak Jokowi. Saya misalnya mengkritik beliau kemampuannya berpidato lemah, ya, sehingga kemudian sering sederhana bicaranya, sering kemudian hanya ngomong sedikit kata,
Padahal pemimpin itu setiap hari harusnya membuli ya rakyatnya itu dengan kata-kata yang membuat rakyatnya itu bangkit. Disitulah revolusi mental itu mulai terjadi gitu. Nah, Pak Jokowi mengusung tema-tema yang memerlukan orang yang suka berpidato. Tapi dia tidak suka berpidato dan tidak menarik kalau bicara. Tapi boleh nggak sedikit pidato, sedikit ngomong, tapi banyak kerja? Apa Tidak Anda juga bisa. melihat ini? Kerjanya pemimpin itu yang utama sebenarnya pidato. Oke. Karena yang lain disuruh kerja oleh pidato dia. Presiden itu tidak bisa mengatur manajemen perkotaan atau manajemen kelautan atau manajemen pertanian atau manajemen diplomasi luar negeri atau manajemen pembentukan daerah otonomi dan sebagainya atau manajemen pertambangan ya kan, luar angkasa, satelit dan sebagainya. Dia tidak bisa. Yang dia bisa lakukan adalah menjelaskan kepada seluruh jabatan yang ada, orang-orang yang memangku jabatan dan seluruh rakyat agar berada dan berjalan di atas komando dan arahan dan narasi presiden itu. Nah, itulah kenapa itu tadi lahir istilah bully pulpit itu, bahwa podiumnya presiden itu adalah podium untuk membuli rakyat. Katakan kepada rakyat, kamu harus begini. Korupsi hilang dengan sendirinya, terorisme hilang dengan sendirinya, narkoba hilang dengan sendirinya, ekonomi kita tumbuh, laut kita menghasilkan, pertanian kita ekspor, rakyat kita sehat dan seterusnya begitu. Oke. Tapi kalau dia terlalu teknis, ini banyak yang dia nggak lakukan dan itu membuat akumulasi persoalan itu nampak semakin digdaya. Karena turunnya kemampuan dan kapasitas nasional kita. Bang Fahri, terakhir ini kekuatan ulama cukup diperhitungkan di politik akhir-akhir ini. Di Pilpres 2019, analisa Anda seperti apa? Tetap ya, karena setiap kita mau mengingkari bahwa ulama itu adalah founding fathers daripada republik ini, setiap itu pun ada ketegangan dan challenge balik dari para ulama. Apa yang akan Anda perbuat untuk para ulama dan aspirasi dari pikiran-pikiran para founding fathers itu gitu. Pilihan ulama, pilihan umat juga nantinya? Ya, kira-kira begitulah ya kan. Misalnya merestore kembali pengertian kita tentang Pancasila gitu. Baik. Ya, kita harus melawan ikhtiar atau upaya dari kelompok tertentu yang ingin mensekulerkan Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi pertengahan. Dan itu harus dimengerti betul oleh calon presiden yang akan datang. Bang Fahri, terima kasih obrolan hangatnya. Kita Sama-sama. Sudah diterima di sini. Sampai ketemu lagi. Hangat dan serius. Serius. Dan pemirsa, inilah akhir dari bincang-bincang saya dengan Bang Fahri Hamzah. Akhirnya Ayu Wardani pamit. Sampai jumpa di tokoh kita berikutnya.